BMW Eurocars M Talks, di Ultimate Driving Podcast. Hari ini kita berkesempatan untuk coba secara langsung di X3M Competition. Perkenalkan, nama gue Dimo dan gue ditemenin sama gue Robi. Sebagai BMW M Genius, kita berdua udah Certified M BMW Specialist. M Specialist sekarang. Karena baru bulan kemarin kita ikut training. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang X3M Competition, gue mau coba launch control dulu, Rob. Ajarin dong, Rob, gimana kita bisa launch control nih? Oke, sebenarnya launch control itu di M itu udah cukup biasa, dan kemarin juga kita udah diajarin ya sama dari kita training juga sama Nicholas Day, itu certified training BMW Group. Nah, itu caranya gimana buat BMW entusias yang mau coba itu bisa. Pertama yang harus dilakuin adalah masukin mode semua mobil itu ke Sport Plus. Sport Plus, oke. Masukin semuanya ke Sport Plus, lalu tractionnya itu dimasukin ke off. Oke, traction off. Traction Oke. off. Nah, drive logicnya juga udah yang sequential. Dia di yang manual mode dan barnya bar yang 3 yang full. Sudah bar 3 full. Sudah bar oke? 3 full, DC off, semuanya Sport Plus. Oke. Nah, sekarang yang jadi bingung, gimana kita ngerem sama ngegas secara berbarengan, yaitu Di kita waktu yang sama nih, Di harus. waktu yang sama. Oke. Kaki kiri itu harus tetap di pedal rem. Oke, Kita injek full. ya. Kaki kiri di pedal rem dan kaki kanan siap-siap di pedal gas. Nanti kita injek pelan-pelan, kita urut dulu, kita tahan mobilnya jangan sampai kelepas, sampai ada tulisan preparing launch control. Itu Sampai- masih kita tahan remnya sampai Launch tulisan ready. launch control aktif, langsung Lepas. kita injek full, kita lepas si pedal remnya. Oke. Biasanya si mobil tuh startnya dari gigi 2 kalau launch control. Oke, ini udah ready. Semua udah ready. Ya, enak kita ngeliat gini, udah ada Sport Plus semua, 4 wheel drive sport juga udah, DSC off. Oke, dah. Oke, kita coba ya. Kita rem full, Sesuai dengan moto kantor kita, My Day Start with launch Launch control. Coba kita coba. Preparing launch control. Launch control aktif ya. Ini lebih enak di wheel drive sport deh. Ini ada wheel spin sedikit loh tadi lo. Wheel spin sedikit sama dia langsung dilempar ke depan nih. Asik sih. Berapa detik, Rob? 0 ke 100 ya? Kalau menurut klaimnya BMW itu sekitar 3,8 second. 3,8 Nah, itu detik. yang mana sebenarnya sama persis kayak yang dipunyain sama M3 Competition sama M4 Competition yang coupe sama sedan ya. Jadi sedan sama ini SAP, SAC-nya yang X4M-nya sebenarnya. Oh. X4M kan sama X3M sebetulnya semuanya sama gitu, cuman beda bentuknya aja. Dari segi tenaga semua sama. Nah, ini kan X3M Competition ya, Rob. Kita juga punya X3 biasa. X3 biasa. Keduanya dilengkapi dengan sistem X-Drive. Oke. Nah, bedanya X-Drive dan MX Drive itu apa sih, Rob? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas yang X-Drive dulu sebetulnya biar biar gampang gitu ya. Jadi X-Drive itu sebenarnya sama mirip-mirip seperti 4-wheel drive di Mobil pada mobil umumnya. pada umumnya Oke. lah 4-wheel drive. Cuman bedanya kita juga nggak ada tuas ya. Biasanya kalau di mobil Jeep. mobil Jeep itu kan ada tuasnya. Kalau ini dia memang otomatis gitu. 4-wheel drive di X3M Sport itu otomatis. Oke. Jadi rasionya bisa 60-40 atau bahkan 50-50 tergantung kebutuhan. Tergantung Oke. kebutuhan dari si traksinya gitu. Bisa nggak 80-20 gitu? Bisa di highway karena untuk efisiensi bahan bakar juga biasanya. Lalu kalau misalnya di MX Drive, terutama di X3M ini, dia tuh kita bisa pilih. Jadi ada 2 mode, yaitu 4-wheel drive sama 4-wheel drive sport. Oke. Yang mana kalau misal 4-wheel drive biasa itu sebetulnya sama aja kayak mode di X3M M Sport, cuman kalau di 4-wheel drive sport itu yang jadi beda. Kalau kita naik sport car kayak yang sekarang kita cobain ini, itu kan pasti ada kesan dimana torsinya itu terlalu besar. Torsinya terlalu besar, jadi dia juga butuh traksi. Tapi kalau misalnya kita langsung buang startnya di 4-4-nya itu bakal jadi berat, nggak kerasa torsinya. Jadi di 100-in dulu Di belakang, ketika traksinya butuh di depan baru dilempar ke depan. Oke. Biasanya pasti ada
spin sedikit, tapi lebih sedikit dibanding yang RWD. Ya, tapi X series yang M series itu nggak ada yang two wheel drive untuk saat ini sih. Pasti X drive ya. Dan kalau misalnya secara pabrikan pun MX Drive di X series itu nggak ada pilihan two wheel drive mode. Nah untuk sport, untuk di SAV ini ya Rob, ini tuh masih capable nggak sih Rob buat dipakai harian? Oke, masih capable atau enggak untuk dipakai harian? Sebetulnya sih sangat amat capable sebetulnya. Karena balik lagi, ini badannya Extreme Sport, sama kayak M3 kan badannya seri 3 by the way, badannya seri 3, dan ini semua kayak kaki-kakinya, teknologinya itu mirip semua sama si X3 biasa. Cuman yang jadi beda biasanya busing-busingnya. Jadi arm-armnya itu memang dibuat lebih rigid karena memang iya sih. Harus rigid kan mobilnya. Coba twist mobil ini sedikit. Wah, ini sangat impresif sih buat mobil sebesar ini, setinggi ini sih sangatlah rigid ya Rob. Apalagi ketika valve suspensinya tadi kita masukin ke Sport Plus kan, ya. dia nutup kan. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mikir bahwa wah Extreme Competition pasti lebih keras daripada X3 gitu. Sudah pasti itu. Kenapa sudah pasti? Karena satu, dia kalau Extreme Sport itu pakai ring 20, pakai bannya juga ban yang sport tire ya. Sport tire tapi yang bisa dipakai yang di daily juga cukup mending. Jadi dia tetap ban itu ban bagus, butuh traksi segala macam, cuman tidak untuk di track juga kan. Kan penggunaan Extreme Sport jarang untuk di track. Tapi kalau Extreme Competition itu dia udah pakai ring 21, M Light Alloy, udah pasti. Terus kampen bannya juga yang keras juga kan. Gitu. Jadi udah pasti dia lebih keras si X3M. Karena dari segi yang bisa kita lihat deh, gitu. Yang lebih make sense-nya kan hal yang bisa kita lihat. Kalau kita bicara teknologi biasanya orang-orang, wah itu mah terlalu jauh gitu. Yang bisa dilihat aja, mungkin kalau misalnya kita berani coba velgnya X3M kita pasang di Extreme Sport, mana tahu rasanya sama. Iya, oke. Jadi ketika lu pengen mobil sport yang dikemas di dalam SAV gitu, ya inilah mobilnya gitu ya, dengan karakteristik bisa dibilang seperti saudaranya ya Rob, kayak sedan M3, M4, bisa dibilang rigidnya nggak jauh beda. Sama, iya. Rigidnya nggak jauh beda, tapi ya mirip-mirip, pasti agak sedikit beda lah. Makanya. Tapi maksudnya karena untuk mobil sebesar ini capable gitu dia. Capable. Sama mungkin kalau misalnya dulu kita pakai X series yang M itu kan dulu nggak ada X3 kan, cuman ada X5, cuman ada X6 gitu kan. Itu juga dari zamannya S series bahkan. Itu biasanya orang berpikir bahwa mesin V8 gitu terlalu besar, juga harganya juga luar biasa fantastis, berbeda dengan yang versi sedannya kan. Nah kalau sekarang tuh udah pakai mesin yang sama dengan M3, sama dengan M4, sama dengan M2, yaitu mesin S58. Dan ini yang S58 B30 yang A, jadi yang pertama sebetulnya yang di Extreme punya sebetulnya. Dan ini bener-bener X3M the first ever. Dan tapi yang kita coba ini yang LCI, sebelumnya nggak ada. Tapi untuk kode body ini first ever. First ever, inline 6 cylinder, M twin power turbo, M Steptronic with drive logic. Pokoknya semua sama. Cobain M3, cuman bedanya sebetulnya ini jadi sport car yang lebih bisa dipakai harian. Ya kan? Kalau misalnya mungkin kita naik M4 segala macam, mungkin ada sedikit takut karena mobilnya agak rendah. rendah. Kayak gitu sih. Bahkan terakhir Extreme ada yang dipakai ke Sentul juga kemarin pakai drag ya. Dapat time-nya berapa, Rob? Nah itu lupa, tapi lumayan kencang iya. Dan mobilnya juga dia pakai internal yang standar, dituning sedikit, cuman internalnya standar gitu. 700 sampai 800 horsepower. Wow. Nah jadi dia ini sharing mesin dengan M3 dan M4 tuh sama ya, Rob? S58. Sama S58 B30. Inline 6 cylinder, jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya mau tuning atau segala macam, pasti sport car rata-rata biasanya dituning. Itu ngurus ke depannya sih inline 6 jauh lebih mudah dibanding mesin V8 sebetulnya ya. Dan harganya juga nggak terlampau jauh juga sama yang versi sedan sama versi coupe-nya lo Extreme. Makanya
win-win solution lah, kita bisa tambah sedikit doang. Misalkan kalau dari yang versi sedan atau versi coupe tambah sedikit, kita bisa dipakai, ini bisa buat harian bang. Beberapa customer ada yang pakai harian. Iya. Dan fitur-fitur, biasa kalau misalnya kita ngomongin sport car itu kan selain tenaganya yang kencang, bisa nggak sih kita kan maunya fun gitu, mobil yang fun, bisa nggak kalau misalnya dia dipakai drifting gitu? Nah, menarik tuh. Untuk mobil sebesar ini, bisa nggak dia di drifting nih? Oke, jadi sebenarnya kalau dari segi fitur, kan biasa kalau misalnya di M yang sekarang yang G series itu kan ada yang namanya M Drift Analyzer. M-Drive Analyzer. Okay. Nah, sayangnya di X series itu tidak ada M Drift Analyzer. Di X series tidak X ada. series, yang M series tidak ada M Drift Analyzer. Itulah apa namanya, idealismenya BMW M gitu. Lagi-lagi, tapi mobil ini bisa untuk drifting. Bisa meskipun 4-wheel drive sebesar ini, kita nggak harus pusing-pusing. Biasanya di luaran juga bisa yang di-coding jadi masukin 2-wheel drive, tapi rasanya tidak perlu. Di 4-wheel drive sport pun sudah bisa untuk drifting. Gitu. Jadi mobil sebesar ini dipakai drifting. Gila. Asik sih gitu. Asik ya. Untuk secara fitur semua kelengkapan standar BMW M semua ada ini Rob. Semua sama. Kayak cuman tadi aja M Drift Analyzer juga aja yang beda. Dan ini kayaknya untuk market Indonesia ya, satu-satunya M series yang masih ada panoramic sunroof. Dan so ini masih capable banget untuk dipakai harian sebetulnya. Ya kita lagi di peak ya, agak panas sebetulnya. Cuman ya balik lagi, butuh nggak butuh sih panoramik, cuman kalau buat mobil harian rasanya sih lebih baik ada. Dipakai di kota enak. Bener-bener nggak ada, bahkan M3 Touring aja yang wagon gitu dia udah nggak, kita nggak masukin opsi yang ada panoramik yang gitu. Dia pakai slick roof. Apakah rigid pakai panoramik? Surprisingly rigid mobilnya. Joknya juga udah pakai Merino, jok yang sama, dan jok ini enak banget sih. Menurut gue sih M Sport Seat yang di X3M tuh, karena mungkin posisinya juga dia di SUV ya, jadi ngepas aja gitu. Sama kayak di M3, cuman kalau misalnya di M4, kalau gue preferensi pribadi gitu kurang, karena gue nggak suka duduk di coupe, jadi jok ini tuh cocok di X3M. Enak banget, mobil nyaman, duduk belakang enak, kenceng, bawa barang banyak bisa bawa hewan peliharaan juga bisa, ada dognet juga di belakang, bisa dipasang, bisa dicopot juga dengan mudah. All around sports car yang bisa dipakai untuk segalanya. Yes. Drifting bisa, drag bisa, harian bisa, adventure juga bisa, extra. Jadi lengkap, nggak rugi sebetulnya beli sport car yang misalkan SUV, karena sekarang pabrikan lain juga banyak, bahkan di BMW sendiri kita juga udah masukin XM ya. XM itu juga kan SUV gitu. XM bener-bener mobil lebih gede, harganya mungkin dua kali lipat lebih mahal, bahkan lebih. Ini FYI, mobil ini untuk saat video ini dibuat itu harganya nggak lebih dari 3 miliar. Iya, nggak lebih dari 3 miliar. Karena XM tuh 6 miliar lebih ya, hampir 6,5 M lebih. Untuk harga segitu sih worth it banget ya Rob, buat worth it banget. Tapi banyak untuk di luar sana yang belum tahu nih sebenarnya X3 itu ada loh X3M competition-nya. Betul, nggak banyak yang tahu. Bahkan kita termasuk yang beruntung kalau negara kita tuh dapat X3M competition. Kayak contoh tetangga kita di Singapura kemarin sempat ngobrol juga pas I'm training sama BMW Genius dari Eurocar Singapura, kebetulan BMW Eurocar Singapura. Di pasar mereka itu tidak ada X3M competition. Yang paling tinggi adalah X3M M40, yang mana M40i. M40i. Oh. Karena itu juga bukan M kan, itu cuman M performance gitu, meskipun mesinnya pakai B58 3000, bahkan mesin yang sama dipakai dengan di Z4 M40 itu, bahkan sama brand lain mungkin sama Supra bahkan ya kan, mesin itu di sharing, tapi itu bukan M gitu. Itu hanya M performance ya, dan ini yang the real M. Karena kalau di luar kan M performance itu kan masih
ngitungnya komunitasnya yang sama dengan M kan. Oh gitu? Iya, kalau misalnya di kita benar-benar M real ya? M Only untuk saat M ini. gitu? Saat ini. Oh, saat ini. Kita nggak tahu ke depannya mungkin Iya, kita iya, bakal iya. bikin, nggak tahu karena pemiliknya juga sedikit sih. Nah, sekian buat hari ini teman-teman. Kita udah nyobain X3M Competition yang dimana mobil ini sangat luar biasa, gue bilang Sangat sih. luar biasa. Luar biasa. Oke, bagi yang suka dengan videonya kita langsung di dalam mobil seperti ini, bisa langsung komen di bawah bahwa mobil apa lagi nih Iya. yang mau kita coba. Spill sedikit bahwa kita lagi punya M3 Touring juga sebenarnya. Iya. M3 Touring sebenarnya yang kalau lu apa nih? Kalau lu yang bisa kita coba nih selain X3M udahlah case close, kita emang suka mobilnya. Gila sih, ini mobil keren sih. suka. M3 Touring menarik sih ya, karena dia M3 yang dengan MX Drive kan. Yes. Tapi gue belum First ever pernah juga coba tuh. M4 convertible. M4 convertible. Mungkin Sun atau M2 G87. Nah, kalau gue mau G87 tapi manual. Ya, Sun kita bakal Iya. ada Bakal ada demonya, tapi M2 yang manual itu nanti akan datang berkabar aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau coba mobil test drive kita, bisa juga langsung datang ke showroom kita di Iya. Kebun Jeruk, BMW M Town Eurocars. Jadi langsung coba beberapa, bisa janjian sama bisnis konsultannya juga di sana biar sama-sama enak gitu. Kalau ngelihat dari YouTube aja atau Instagram aja mungkin nggak cukup. Biasanya harus feel-nya nggak kena. beda ya Rob ya. Mau coba mobil ini bisa juga gitu. Terus kalau buat yang di luar kota, kita juga ada yang di Surabaya. Di sana Ya. kita kebetulan ada X4M sama M3 sedan. Bisa dicoba juga, hubungin BMW Eurocars Surabaya juga. Thank you buat BMW enthusiast yang udah nonton M-Talks kita kali ini.